Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jarafah ingin mempresentasikan hasil dari game kami. Di sini Jopi sebagai storyline, Fahad sebagai aset dan background dan sebagainya, saya sebagai programmer dan juga sound effect dan sebagainya. Boleh Jopi diceritain sampai chapter berapa ini? Oke, jadi pertama cerita game kita ini judulnya adalah Shuttle of Dream di mana kita mengangkat cerita sport yaitu bulu tangkis ya dan mungkin ada cerita sedikit slice of life-nya. Jadi di sini ceritanya itu adalah seorang pemuda bernama Topik yang menjadi seorang siswa SMA dan terus dia terinspirasi dari ayahnya yang gagal meraih Olimpiade. Terus memutuskan untuk meneruskan mimpi yang tak tersampaikan bersama temannya. Dia membentuk tim badminton dan mengikuti liga sekolah. Namun konflik internal dan tantangan menjadi rintangan untuk mereka. Tidak hanya konflik, tapi Topik juga bertemu gadis teman sekelasnya yang menontonnya di pertandingan. Bagaimana perjalanannya nanti kita bisa bahas ya. Terus ada daftar karakternya di sini kita ada beberapa yang akan disorot nanti di gamenya. Yang pertama ada Topik itu sendiri sebagai main karakter. Terus ada Dayat sebagai ayah dari Topik. Terus ada temannya nanti yang jadi pasangan ganda, Yanli. Terus ada teman sekelasnya Fikri. Terus nanti ada teman gadisnya juga yang mungkin bisa jadi love interest juga, Nindya. Terus ada Harry yang nanti akan menjadi pelatih bagi Topik dan Yali. Terus ada Rizky yang menjadi last opponent atau lawan terakhir dari Topik. Aset pendukungnya yang bisa ditambahin di sini ada banyak sebenarnya. Mungkin bisa kita taruh di sini ada wasit, penonton, dan pemain lawan. Terus untuk chapter kita tuh ada sekitar 7 yang diawali mulai mungkin prolog, terus ada chapter Tiga, satu empat, dengan lima, enam, tujuh, dengan chapter 2, 3, 4, lima, 5, enam, dan 6, 7. 6 dan 7. Oke, itu aja mungkin storyline Boleh. atau storytelling yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya. Kita akan mulai masuk ke gamenya. Di sini codingan yang udah kita buat semuanya sampai chapter 7. Dan ketika di play bakal ada logo dari si kitanya. Nah, di sini kita bisa gedein volumenya dulu biar kedengeran. Di start, kalian akan bertemu dengan epilog yang dimana itu menceritakan topik yang nah, di scene awal ini adalah kekalahan sang ayah. Menceritakan kekalahan sang ayah. Jadi si topik kecil menonton ayahnya yang kalah. Ayahnya kembali, topik masuk ngobrol dan mendapatkan raket pemberian dari sang ayah. Nah, di chapter 1 ini menceritakan soal topik yang udah mulai beranjak SMA dan ingin mengikuti turnamen antar liga sekolah. Nah, ini teman-temannya ada Yanli dan juga si Fikri. Nah, ini bakal kita ngezoom ke liga badminton antar sekolah. Nah, ini sebenarnya ada dua pilihan yang dimana kedua pilihan ini nggak ada bedanya. Yang nggak dulu ke lapangan itu dia bakal lanjutin langsung, dan kalau ke kantin itu akan memperpanjang storyline-nya aja. Nah, di sini kita bikin gamenya lebih agak seru karena kita bisa langsung bad ending langsung gitu. Jadi kita bikin game agak ngeselin. Jadi gagal topik telat daftar. Nah, kalau ntar ke lapangan itu topik lanjut storyline-nya. Nah, ini ada perubahan ekspresi karakter. Dan ini menunjukkan ada siluet. Nah, siluet si pelatih. Nah, chapter 2 ini bakal dilatih. Nah, ini ada topik yang baru bangun. Berpamitan kepada ayahnya. Nah, ini ada pergantian ekspresi karakter lagi dari si Coach Harry-nya.
Dan ketika disuruh push up, si Topik juga menunjukkan pergantian ekspresi. Setelah beberapa latihan, oke lanjut, nanti akan ada pilihan. Nah, pilihan ini nggak bergantung, nggak nggak bergantung ke alur cerita karena pilihan jawaban aja, menentukan ekspresi wajah apa yang akan ditunjukkan oleh si Yanli-nya nanti. Misalnya karena si Topik tuh nggak percaya, jadi si Yanli menunjukkan ekspresi seperti ini. Tapi giliran kayak dia seneng, ya ekspresinya nggak akan berubah guys. Di chapter 3 saya menunjukkan nggak ada percakapan tapi penggambaran gimana mereka latihan. Seperti selesai latihan. Nah, baru setelah di sini kita mulai percakapan lagi dengan kedua karakter tersebut. Nah, bisa dilihat pergantian ekspresi wajah antara Topik dan juga Yanli. Nah, seperti biasa saya memainkan referensi gambar yang saya buat, yang dibuat oleh AI untuk menggambarkan situasi Topik dan juga si Yanli berlatih. Nah, ini kita adakan sedikit konflik antara Topik dan juga Yanli. Nah, pergantian perubahan ekspresi wajah. Nah, ini menentukan alur guys. Ada bad end dan juga ada lanjut ke cerita selanjutnya. Kalau misalnya ada pilih ini, Topik marah. Nah, si Yanli cabut. Dan bad ending. Tapi ketika pilih yang maaf gue berlebihan, mereka bermaaf-maafan dan lanjut ke chapter 4. Di chapter 4 mereka mulai berdiskusi. Saya memaparkan referensi gambar ketika kegiatan mereka sedang apa. Terus di sini supporter mulai berteriak, ada sound effect supporter karena mendukung suasananya supporter semuanya. Terus ada pengambilan referensi wasit dengan lawan-lawannya, bersalaman juga. Dan ini pertandingan dimulai. Saya menggunakan sound effect shuttlecock juga biar menghidupkan suasana untuk bermain badmintonnya. Nah, di sini bakal ada pilihan lagi yang juga menentukan ending dari apakah lanjut ke chapter berikutnya atau bad ending. Misal terlalu defensif, mereka kalah. Dan yap, itulah bad endingnya kalau defensif. Cuman kalau untuk attack, mereka akan lanjut ke chapter selanjutnya. Nah, babak ke-5 ini juga menentukan alur. Nah, tetap ada ekspresi wajah yang saya selalu ganti di setiap chapternya. Dan juga tidak lupa menunjukkan gerakan apa yang sedang dilakukan. Seperti pemain lawan melakukan smash, kita memperlihatkan lawannya juga melakukan smash. Dan ini juga memperlihatkan skor. Jadi semuanya jadi terasa. Nah, ini juga menentukan alur ceritanya juga. Misal milih ini akan berujung ke bad ending. Out, saya menunjukkan Cox sebagai out. Dan mereka pun bertengkar. Karena di sini mereka bertengkar kan. Dan bad ending konflik. Tapi ketika saya pilih yang lain, seperti biasa gambarnya juga berbeda. Bakal lanjut ke chapter 6 semifinal dan pertemuan. Nah, di sini kita lebih menikmati alur dari gameplaynya aja. Nggak ada pilihan apapun. Nah, seperti ini ada seorang siswi penghampir membawakan minuman. Nah, ini juga kita menampilkan Nindya sebagai orang yang sedang membawa minuman gitu. Nah, baru di sini mulai percakapan, lihat ekspresi Topik
yang tadinya bahagia jadi agak malu karena Nindya. Si Yanli mulai menjahili, terus ada Coach Harry lagi, udah fokus. Mulai lagi pertandingan. Nah, kita langsung menikmati alur dari ceritanya aja. Nah, memperlihatkan Nindya juga yang ada di kursi penonton. Selesai pertandingan mereka ketawa-ketawa, menunjukkan ekspresi Coach Harry yang bahagia, Yanli yang juga bahagia, Topik jadi malu lagi ketemu Nindya. Terus Nindya juga menyemangati Topik, bergantian ekspresi juga dari Topik. Nah, di chapter 7 ini kita baru mulai ada pilihan lagi untuk menentukan alur ceritanya. Lalu ada pergantian karakter di setiap percakapan yang benar-benar membutuhkan ekspresi. Di lapangan ini ada Rizky yang menjadi lawan dari si Topik dan Yanli. Final dimulai, kita melihatkan wasit melempar koin. Topik dan Yanli berdiskusi, keduanya langsung merepresentasikan seperti Rizky service, mereka mulai nge-defense. Terus mereka berdiskusi kembali. Terus Topik service, Rizky smash. Semua gambar kita perhitungkan agar memperlihatkanlah dari apa yang mereka ingin lakukan. Nah, ini ada pilihan yang benar-benar krusial untuk kalian untuk menghabiskan chapter ini. Misal kalau melangkah kaki ke kanan, itu bakal ada bad endingnya. Topik terpleset, Nindya speechless, mereka berusaha menenangkan Topik. Nah, Topik menangis dan bad ending. Tapi semisal kita memilih langkah depan dengan kaki kiri, Topik memenangkan permainannya. Dan bahagia, suara penonton bersorak. Mereka bahagia. Ada adegan romantis antara Nindya. Karena percakapannya agak romantis ya. Mereka bertiga bersemangat lagi. Merayakan kemenangan. Penyerahan medali dilaksanakan dan inilah good ending yang dari chapter 7. Dan itu dia gameplay dari game kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.